Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang masalah suami istri di masa tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu kita sudah memperbincangkan tentang masalah suami istri di masa tua. Dan kita masih akan melanjutkan, karena masih ada beberapa penyebab lain yang bisa menimbulkan konflik di masa tua. Namun Pak Paul, sebelum kita melanjutkan, supaya para pendengar yang mungkin waktu itu tidak mendengarkan bisa mengikuti perbincangan kita ini, mungkin Pak Paul bisa secara cepat menguraikan apa saja yang kita bicarakan itu. Jadi pembicaraan ini muncul dari pengamatan ya Pak Gunawan, bahwa memang kok banyak orang di hari tua itu kok lebih sering konflik ya, bukannya makin hari makin damai, tapi makin sering konflik. Nah, jadi kita mencoba untuk melihat beberapa penyebabnya. Kita sudah melihat penyebab pertama adalah karena ya di masa yang lebih muda ada banyak masalah yang nggak terselesaikan. Akhirnya di usia tua masalah-masalah itu seperti gerbong kereta api ya muncul semuanya dah. Jadi memang masalah terlalu banyak sehingga susah diselesaikan, akibatnya ya makanya sering konflik. Penyebab kedua adalah ada ya orang-orang yang kurang mempersiapkan untuk hidup di hari tua. Misalkan secara finansial, misalnya bergantung pada anak aja, lo nanti lihat aja nanti anak bisa cukupi kita. Padahal nanti mungkin saja anaknya mau tapi nggak bisa, keuangannya kurang cukup, atau dianya mau istrinya nggak mau, atau suaminya nggak mau. Jadi akhirnya suami istri keteteran karena kurang persiapan. Dan yang ketiga, kita juga membahas bahwa seringkali di usia tua kebutuhan kita berubah. Yang dulu kita nggak butuhkan, sekarang kita butuhkan. Yang sekarang kita nggak mau lagi terima, pasangan kita mau berikan kepada kita. Nah, akhirnya muncullah konflik di hari tua. Ya, Pak, mengenai perubahan kebutuhan itu Pak Paul, yang dulu tidak diinginkan lalu sekarang diinginkan dan sebagainya, kan memang itu bisa terjadi di masa tua gitu Pak Paul. Ada sepasang suami istri yang sudah memasuki masa usia tua ini Pak Paul, yang sepakat bahwa mereka tidak lagi tidur sekamar gitu Pak Paul. Bukan karena pertengkaran, tetapi karena kesepakatan. Istrinya bilang, saya ini butuh istirahat yang nyenyak, tapi kamu itu tidurnya ngorok terus, mendengkur terus keras gitu. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Saya sih akan terima Pak Gunawan, karena kenapa? Sebab memang ya di hari tua kita harus menyadari kebanyakan kita akan mendengkur. Apalagi misalkan tubuh kita agak gemuk misalnya ya, udah nggak bisa nggak tuh, otot-otot di leher kita itu akan nantinya ya mulai turun merosot, sehingga akhirnya saluran pernapasan kita juga terganggu. Nah, ada yang memang ya bisa tahan aja nggak apa-apa, dengarkan pasangannya mendengkur, tapi ada yang nggak bisa tidur sama sekali. Nah, buat saya lebih baik udah ambil keputusan yang praktis itu, ya udah pisah saja dah, daripada nanti ribut-ribut, atau daripada nanti nggak bisa tidur, sakit-sakitan, ya udah pisah dua kamar, yang penting hubungan itu tetap hubungan yang baik. Iya, dia bilang, toh saya ini sudah tidak ada kebutuhan seks misalnya gitu, hanya butuh yang nyenyak gitu. Betul. Ya, kalau malam tidur pun masih terganggu, lah, dia merasa tidak nyaman. Betul. Ternyata pasangannya juga mempunyai pandangan yang sama, jadi mereka baik-baik berpisah. Tapi masalahnya, bagaimana mereka mengatakan hal itu kepada anak-anak mereka gitu Pak Paul? Ya, saya kira ya beri pengertian, anak-anak ya pasti bisa mengerti ya. Memang ya mungkin buat anak-anak kok nggak lazim, dulu papa mama tidur sama-sama, kok sekarang nggak lagi. Ya karena memang perubahan-perubahan itu Pak Gunawan. Contoh yang lain adalah yang juga sering terjadi, ada orang yang makin tua makin sering bangun tidur, mau ke WC, mau kencing. Nah begitu dia bangun, pasangannya ikut bangun. Padahalnya pasangannya perlu tidur penuh 7-8 jam. Ada orang kan
tidurnya 4-5 jam juga oke. Ada yang tidurnya tidur bangun juga nggak apa-apa. Tapi ada orang yang mesti tidur secara nggak terputus selama 7-8 jam. Kalau dia nggak dapatkan tidur siang seperti itu, besokannya dia sakit-sakitan. Nah, ini juga salah satu masalah. Jadi daripada dipertahankan, nggak apa-apa tidur sama-sama. Yang satu bangun 2-3 kali sehari karena mau ke WC, yang satu ikut-ikutan bangun. Nah, udah mendingan kalau bisa ya udah bisa ranjang atau bisa kamar sehingga nggak mengganggu yang satunya. Ya, tapi hubungan mereka masih tetap baik memang. Betul. Jadi pada usia tua nggak bisa enggak, ya kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ini. Iya. Dan Pak Paul, yang keempat apa Pak Paul? Penyebab keempat mengapa di masa tua kita lebih sering konflik adalah karena adanya perubahan kepribadian pada diri kita masing-masing. Diri kita yang sekarang bukanlah diri kita yang 40 tahun yang lalu. Apabila pada masa sebelumnya kita tidak bekerja keras ya menyatukan diri, maka pada masa tua kita akan terpisah. Singkat kata, pada masa muda seyogianya lah kita berjuang untuk hidup bersama sehingga setiap perubahan yang terjadi bukan saja kita ketahui, tapi juga kita mengikut sertakan pasangan kita di dalamnya. Saya berikan contoh ya Pak Gunawan. Ada orang yang pada masa mudanya itu tuh extrovert, sering ketawa, ngobrol, sering bercanda dan sebagainya. Nah, makin tua dia makin introvert, makin gak suka lagi ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Dia makin suka diam. Kalau ada apa-apa juga dia gak langsung ngomong. Nah, pasangannya itu melihat dan menanyakan kepada dia, kok kamu berubah? Nah, penting bagi yang berubah itu untuk ngomong terus terang, yang nggak tahu kenapa ya, kok saya juga heran, makin tua saya juga nggak terlalu mau lagi tuh bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol, saya lebih maunya sekarang lebih diam. Nah, akhirnya apa yang harus dilakukan? Yang satunya, sekarang mengerti bahwa pasangan saya sekarang udah mulai berubah, dia nggak terlalu lagi suka ngobrol, tapi ya nggak apa-apa, dia mulai menyesuaikan diri. Nah, kalau perubahan kepribadian ini nggak pernah dimunculkan, nggak pernah dibahas di usia tua, baru nanti dilihat dan baru nanti dikeluhkan, repot, akan sering bertengkar. Ya, karena ada orang mengira bahwa kepribadian itu nggak bisa berubah sebenarnya, Pak Paul. Kebanyakan memang kita berkata yang nggak bisa berubah, ada hal-hal yang nggak bisa berubah, tapi sebetulnya ada hal-hal yang akan berubah Pak Gunawan, sesuai dengan sebetulnya pekerjaan kita. Jadi ada orang-orang yang makin hari itu karena pekerjaannya menuntut dia untuk berpikir, nggak terlalu lagi banyak untuk berbicara dengan orang. Akhirnya setelah berpuluhan tahun bekerja, dia lebih menjadi orang yang berpikir daripada bercakap-cakap. Begitu ada orang yang misalnya juga waktu mulai menikah, misalnya dua-duanya lulusan perguruan tinggi, tingkat intelektualnya sama, minatnya sama. Tapi dengan berjalannya waktu, misalkan si istri lebih banyak di rumah, lebih banyak memikirkan hal-hal yang praktis, sehingga cara bicara, sudut pandangnya menjadi jauh lebih praktis. Nah, suaminya enggak. Nah, kalau dari awal nggak pernah dibicarakan dan disesuaikan, dan nggak pernah dua-duanya benar-benar juga berusaha mengakomodasi, nah di hari tua meledak masalahnya Pak Gunawan. Ya, jadi di situ dibutuhkan kepekaan dari pihak pasangan dan kejujuran dari pihak yang bersangkutan untuk ngomong bahwa sebenarnya dia itu sudah berubah atau mengalami perubahan itu Pak Paul. Betul. Nah, salah satu contoh yang juga sering terjadi adalah kebergantungan Pak Gunawan. Ya, ada orang yang pada masa muda bergantung pada suaminya. Semua ditentukan suaminya. Nggak ambil keputusan sendiri, suaminya ambilkan keputusan buat dia. Nah, dia oke aja, nggak apa-apa ada gitu. Tapi makin tua, dia makin rasanya udah ngerti banyak hal, dia juga bukan orang yang bodoh, dia bisa melihat apa yang harus dilakukan. Jadi akhirnya nggak begitu perlu lagi suami untuk mengambilkan keputusan buat dia. Nah, di usia tua itulah baru dia mulai bersuara, dan dia mulai nggak setuju, dan mulai bisa membantah si suami. Si suami marah, berpuluhan tahun semua saya atur, saya tentukan semuanya, kamu diam aja. Kenapa sekarang di usia segini kamu baru nggak terima, baru kamu marah dan sebagainya. Nah, inilah yang memang seharusnya ini
dibicarakan pada usia yang lebih muda selama proses itu berlangsung, bahwa memang saya berubah. Dulu iya saya memang bergantung padamu, semua kamu yang tentukan, tapi makin saya tua makin saya nggak perlu lagi kamu untuk ambilkan keputusan buat saya. Nah yang satunya nggak terima, kamu berubah, kamu nggak hormat kepada saya, atau kamu sekarang menjadi seperti orang asing buat saya. Nah itulah akibat daripada prosesnya, atau dalam prosesnya mereka berdua nggak sempat memang membicarakan, apalagi saling menyesuaikan diri. Tapi itu bisa juga terjadi sebaliknya, Pak Pol, yang tadinya tidak tergantung kepada pasangan, menjelang pada masa tua dia sangat tergantung kepada pasangan. Lalu pasangan bisa mengatakan, loh, dulu kamu bisa ngerjain ini sendiri, loh. Sekarang mesti saya yang harus terlibat. Betul. Ini juga kalau tanpa pemberitahuan atau tanpa pengetahuan itu bisa menimbulkan konflik. Bisa, betul sekali. Jadi memang ya ada hal-hal yang kita masih siap deh, bahwa pasangan kita nggak sama, dan memang ya seyogianya lah kita juga nggak sama seperti dulu lagi, kita juga berubah. Nah maka dalam prosesnya itu kita seharusnya mengkomunikasikan perubahan-perubahan itu, sehingga mulai belajar menyesuaikan diri di masa lebih muda. Iya. Mengomunikasikan itu pun ada saatnya nanti kita akan nggak bisa lagi mengomunikasikan itu kepada pasangan, Pak Pol, ya. Misalnya karena keterbatasan fisik kita tidak bisa ngomong atau apa, tapi kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi, mungkin dengan isyarat atau dengan apa itu pasangan kita bisa mengerti gitu. Iya, betul. Nah jadi pertanyaannya adalah kalau memang itu ya kondisinya, dari mudanya nggak pernah mengkomunikasikan perubahan-perubahan dalam kepribadiannya, nah dia hari tua baru sadar, baru mau dibicarakan, bagaimana itu? Nggak bisa enggak, memang dua-duanya mesti siap seolah-olah ya membangun pernikahan yang baru, Pak Gunawan. Nggak bisa nggak tuh kalau begitu. Ya mesti tanya, oh, oke, jadi sekarang apa tuh yang kamu inginkan? Jadi sekarang apa itu yang kamu butuhkan? Dan masing-masing mesti belajar lagi menyesuaikan diri. Memang nggak gampang ini, sebab ya udah berpuluhan tahun. Tapi ya nggak bisa enggak, mesti ada kesiapan dan kesediaan untuk berkata, oke, saya mau belajar, kamu juga belajar, yuk kita mulai lagi. Iya. Hal lain yang bisa menimbulkan konflik apa, Pak? Penyebab kelima mengapa pada masa tua kita lebih sering konflik adalah karena terjadinya perbenturan gaya hidup. Mungkin dulu kita lebih sering berada di luar rumah sehingga tidak begitu memperhatikan kondisi di dalam rumah. Nah sekarang pada usia tua kita lebih sering berada di rumah. Masalahnya adalah keberadaan kita di rumah membuat pasangan terganggu. Mungkin ada hal-hal yang kita tuntut darinya, atau sebaliknya ada hal-hal yang ia tuntut dari kita, mulai dari penggunaan kamar mandi sampai pada acara televisi, bisa berekor panjang jadinya, Pak Gunawan. Ya, itu karena tuntutan masing-masing gitu, Pak Pol, ya. Iya, karena sebenarnya bisa diatasi dong. Seharusnya bisa, tapi memang ya perlu juga saling pengertian. Karena ya memang gaya hidup itu tuh bisa berubah. Kita dulu yang misalnya laki-laki ya sering pergi kerja di luar, malam baru pulang, ya kita nggak begitu memperhatikan. Sekarang kita udah pensiun, kita di rumah pagi sampai malam. Nah, kita mulai memperhatikan dah bunga di depan, di pekarangan, kita memperhatikan dapur lah, apalah. Mulut kita mulai ngomong, kenapa begini nih, seharusnya begini nih, kamu seharusnya begitu dong, harusnya bersihkan nih begini. Istri kita nggak terima, marah. Kamu berpuluhan tahun nggak pernah ngurusin beginian, kamu sering di luar, nah sekarang jangan mulai ngurusin beginian. Ini dari dulu, ini saya punya urusan. Jadi akhirnya tengkar. Jadi sebenarnya suami istri ini punya daerah teritori sendiri-sendiri yang nggak boleh dicampuri gitu memang, Pak Pol, ya. Nah seharusnya lah memang pada usia tua itu saling menghormati lah. Memang kalau udah menjadi bagian istri kita, ya udah jangan campuri lagi. Kalau ini udah jadi bagian suami kita, ya udah jangan campuri lagi. Karena memang bisa dua-duanya. Suami bisa mulai mencampuri urusan istri, tugas-tugas istri. Istri juga bisa, Pak Gunawan. Misalnya di hari tua, ngomongin tentang mobil. Si suami berkata, dari dulu urusan mobil, bawa ke montir ke bengkel, urusan saya, kamu jangan ikut campur. Si istri berkata, ya iya, tapi kan mobil ini harusnya begini sekarang, kenapa kamu nggak urusin apa? Jadi ribut karena dua-dua sering di rumah.
Jadi dengan kata lain, perubahan gaya hidup ini akhirnya berbenturan. Ya, mengenai hal itu Pak Pol ya, kalau kita bisa saling menghormati, sebenarnya tidak ada masalah gitu. Kalau kita tahu bahwa misalnya dapur itu kita kalau tidak diminta ya tidak usah ikut-ikut urusan dapur gitu sebagai suami. Juga istri yang tadi Pak Pol katakan mengenai mobil, dia boleh saja mengusulkan sesuatu pada kita, tetapi tetap kita yang memutuskan gitu loh. Yeah. Mau ganti mobil atau mau bawa ke montir kemana gitu. Tapi kalau diurusi itu rasanya memang nggak enak Pak Pol. Iya, iya. Ya jadi ya gini-ginian kalau bisa ya dua-duanya ngerem lah gitu. Ngerem, hormati teritori masing-masing. Yang biasa dikerjakan oleh suami ya biarkan dia kerjakan. Yang biasa dikerjakan oleh istri biarkan dia kerjakan. Nah apakah nggak boleh memberikan usul? Boleh. Tapi ya bahasakanlah sebagai usul. Yaitu boleh nggak saya berikan saran? Ini nih saran saya. Tapi ya terserah kamu. Jangan memaksakan kehendak, harus mengaturnya sesuai dengan selera kita. Nah, kalau kita nggak bisa mengalah, tetap mau mengurusi, nggak bisa nggak ada, rumah ini akan menjadi medan pertempuran. Ya, atau sifatnya itu pertolongan aja, jadi sewaktu-waktu aja dibutuhkan gitu. Nah ini kadang-kadang ada yang terlanjur gitu Pak Pol ya. Jadi suatu saat itu istrinya sibuk, lalu suaminya diminta tolong untuk bantu di dapur gitu. Tetapi pada saat yang lain tidak terlalu sibuk, kan ini mestinya suami ini sudah tidak perlu ngurusi lagi. Tapi karena pernah membantu di sana, lalu dia ngerjakan itu seperti pekerjaan rutinnya. Nah ini istrinya tersinggung Pak Pol. Betul, bisa Pak Gunawan. Jadi sekali lagi perlu sekali saling pengertian di sini Pak Gunawan. Nah, ada satu hal lain lagi yang kita juga mau singgung berkaitan dengan gaya hidup adalah hobi Pak Gunawan. Ya, orang kalau udah tua itu bisa aja tuh mengembangkan hobi yang baru yang dulu dia nggak pernah kembangkan. Kenapa? Dulu misalkan dia repot kerja, nggak ada waktu, si ibu juga repot ngurus anak. Nah, sekarang sudah tua, mulai ada hobi. Misalnya, si ibu punya hobi ini sekarang adalah apa? Ikut dengan teman-teman persekutuan atau reuni-reunian. Nah, rajin sekali, senang sekali. Suaminya nggak suka. Jadi akhirnya sering tengkar karena suami berkata, kamu kok jarang di rumah, sering pergi-pergi. Atau si suami sekarang punya hobi baru, yaitu memelihara burung. Satu nggak cukup, dua nggak cukup, jadi 3 dan 4. Akhirnya istrinya ngeluh karena begitu banyak kotoran di rumah. Nah, jadi sekali lagi di sini diperlukan saling pengertian ya, nggak bisa. Pokoknya ya ini saya mau, ya kamu harus terima. Kalau kamu nggak terima, ya itu salahmu, nggak bisa begitu. Nah, kalau memberitahukan itu, apakah itu penyelesaian masalahnya atau sebelum kita itu melakukan hobi baru, kita sudah melakukan pendekatan itu, Pak Pol? Sebagiannya memang ya kita harus tanyakan ya, saya ini mau beli misalnya burung begitu, bagaimana? Nah, misalnya dia mau belinya lebih daripada satu, ya tolong tanya lagi. Nah, di sini diperlukan saling pengertian. Atau si istri juga senang kumpul-kumpul dengan teman-teman SMP-nya, SMA-nya. Nah, suaminya bilang, bisa nggak kamu jangan terlalu sering pergi. Nah, sekali lagi diperlukan saling pengertian dan saling mengalah. Sebab kadang-kadang ini yang saya lihat juga Pak Gunawan. Orang makin tua bukannya makin bisa mengalah, ada orang makin tua makin nggak bisa mengalah. Iya, dan setiap hobi itu butuh dana gitu loh masalahnya. Iya. Pasti ada dana yang dikeluarkan. Dan ini si suami juga mikir-mikir juga. Betul. Atau istrinya juga mikir-mikir juga. Kalau suaminya memelihara sampai burung puluhan, padahal harganya mahal-mahal. Betul, betul. Saya tahu ada seorang suami yang sudah pensiun, ya, dia ingin menikmati hidup. Nah, hobinya apa yang sekarang dia kembangkan? Audio. Dia dengarkan musik, tapi mau dari alat-alat audio yang luar biasa bagusnya, berkualitas tinggi. Jadi dia beliin musik yang bagus-bagus. Ya nggak apa-apa lah kalau ada uang ya. Tapi misalkan uang nggak gitu cukup, pas-pasan, tapi dia hobinya begitu. Tadi Pak Gunawan sudah singgung, ya nggak bisa nggak. Itu akan menimbulkan tekanan ekonomi. Nah jadi ya perlulah saling pengertian dan saling bicara. Iya, masih ada lagi Pak Pol. Penyebab yang keenam mengapa pada masa tua kita lebih sering konflik adalah karena kita mulai sakit-sakitan. Dan ini berarti gangguan serta beban bagi pasangan. Jika hubungan kita kuat,
Sudah tentu kelemahan fisik pasangan justru menjadi kesempatan bagi kita untuk merawatnya dengan kasih. Namun, bila relasi kita tidak kuat, sakit penyakit malah menjadi gangguan yang tidak disukai. Kita mengeluh dan menyalahkan pasangan, sebaliknya ia pun tidak mau mendekat dan tidak sudi meminta bantuan kita sebab ia tidak ingin diomeli. Begitu. Saya masih ingat Pak Gunawan waktu saya masih kuliah dan saya bekerja sebagai orang yang membersihkan rumah orang di rumah sepasang suami istri yang tua ini di Amerika. Saya masih ingat sekali karena suaminya itu sudah mulai lumpuh, susah berjalan, kebanyakan diranjang. Istrinya marah terus sehingga saya kasihan masih suami bilang begini sama saya. Istri saya itu selalu memarahi saya. Jadi saya memang harus ngurus-ngurus, bantu-bantuin, bersih-bersihin karena istrinya memang nggak terlalu mau lagi ngurusin. Nah, karena saya sudah mulai tua, ya saya mulai mengerti juga. Bisa jadi memang hubungan mereka dulu nggak begitu kuat. Nah sekarang si suami sudah tua, sakit-sakitan, si istri yang mesti mengurus, dia nggak suka itu. Karena mungkin juga si istri udah ada rencana, hari tuanya mau ngapain. Sekarang jadinya ngurusin si suami yang sakit-sakitan. Jadi ya sekali lagi, nggak bisa enggak, kalau memang yang satu sakit, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Rencana-rencana semua nantinya harus diubah disesuaikan dengan kondisi pasangan yang sakit. Nah itu memang merubah rancangan seperti yang pernah kita bicarakan Bapak. Kalau rancangan itu sudah kita bicarakan pada usia parubaya, kan tentu kita tidak mengharapkan bahwa masa tua kita ada yang sakit. Yeah. Tapi ternyata pada waktu menjalani masa tua ini sakit. Yeah. Kan rencana itu harus berubah gitu Bapak. Iya. Nggak bisa enggak, memang harus begitu. Saya masih ingat ada satu pasangan suami istri yang saya kenal juga, memang sudah tua. Nah si istri itu sebetulnya ingin ke gereja, terus ingin ke gereja. Tapi dia merelakan diri untuk di rumah. Kenapa? Sebab suaminya sendirian. Dan suaminya sudah tidak bisa jalan lagi. Nah memang ya dia bisa aja panggil orang untuk jaga atau apa. Tapi ya dia nggak enak, dia nggak tega, dia harus merawat suaminya. Nah karena hubungan mereka dari dulu kuat, si istri memang rela melakukan itu. Tapi ya saya ngerti ini nggak mudah. Karena benar-benar si istri itu tuh nggak punya kehidupan sosial, Pak Gunawan. Nggak punya. Kami yang harus membesuknya, bicara dengan dia. Sebab dia sendiri nggak bisa keluar lagi. Jarang-jarang dia bisa keluar. Sebab kenapa? Diperlukan untuk menjaga suaminya yang memang sekarang udah sakit-sakitan. Ya tapi kan antara suami istri itu tidak terjadi pertengkaran Pak ya? Enggak, karena memang istrinya merelakan betul, dan memang hubungan mereka kuat, saling mengasihi. Jadi memang kalau hubungan kuat, maka yang satu itu lebih rela lah untuk berkorban, untuk merawat yang sakit. Tapi kalau hubungan ini nggak gitu kuat, hampir dapat dipastikan kalau ada yang sakit, wah itu masalah tambah besar Pak Gunawan. Ya itu bukan hanya kalau pasangan itu yang sakit gitu Pak. Ada kemungkinan juga anaknya yang sakit dan harus tinggal di rumah itu. Nah ini yang bisa menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Betul, bisa anak sakit sehingga suami istri yang sudah tua harus mengurusi anak itu. Atau yang kadang-kadang juga terjadi yang di luar dugaan adalah anak kita bermasalah dalam pernikahannya, sehingga sekarang pulang ke rumah, wah itu juga menimbulkan beban bagi orang tua. Bukan cuma beban, tapi bisa salah mengerti antara suami dan istri itu gitu. Iya. Sehingga menimbulkan percekcokan di antara mereka di masa tua mereka. Iya, bisa Pak Gunawan. Jadi memang ya masa tua, idaman kita, impian kita menjadi masa yang indah. Kita bisa pensiun bersama, menikmati hidup bersama, tamasya bersama. Tapi ya kita masih siap menghadapi kenyataan, nggak tentu begitu. Iya. Tetapi bagaimana kalau ini Bapak, ada orang yang sudah lama berpisah gitu, dan pada masa tuanya kumpul lagi gitu. Itu biasanya hubungannya baik atau kurang baik Pak? Biasanya kalau sudah lama berpisah, kemudian kumpul kembali bersama, nggak perlu penyesuaian Pak Gunawan. Atau misalnya perpisahannya dulu melibatkan ya banyak sakit hati, luka. Nah, waktu mereka bergabung kembali juga nggak gampang karena sakit hati itu mungkin masih ada dan perlu dibereskan. Iya, Bapak, apakah ada contoh atau apa di dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk mencegah atau mengurangi percecokan di masa tua ini Bapak?
Di Alkitab ya, di kitab Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, kita tahu dalam perumpamaan itu si orang Samaria tetap menolong si korban perampokan yang adalah orang Yahudi. Walau dalam kesehariannya, orang Samaria itu dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Nah, dari pelajaran ini yang Tuhan katakan ya, kita bisa menarik satu kesimpulan, yaitu terpenting adalah berilah pertolongan. Berilah pertolongan kepada pasangan kita yang sakit. Jangan kita mengingat-ingat perbuatannya di masa lampau. Biarlah ia mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Jadi yang penting adalah kita mengingat tugas kita. Orang butuh pertolongan, udah kita bantu dan kita tolong dia. Iya, itu suatu tindakan yang mulia. Jadi kalau kita bisa memperhatikan orang lain, apalagi ini pasangan hidup kita sendiri, ini sesuatu yang sangat penting itu Pak. Tapi apakah ada firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk makin mengasihi pasangan dan pasangan kita juga mengasihi kita Pak? Saya akan bacakan dalam Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah pedoman bagi kita untuk hidup bersama pasangan di hari tua, Pak Gunawan. Makin banyak dan makin sering kita memberkati pasangan dengan hal-hal yang baik, makin banyak dan makin sering Tuhan melimpahkan kita dengan kebaikannya. Makin kita mengasihi pasangan, makin ia mengasihi kita pula. Jadi sudah kita lakukan, pokoknya bagian kita. Tuhan meminta kita memberi berkat, Tuhan meminta kita memberi minum, itu yang akan kita lakukan. Iya, firman Tuhan ini kiranya menjadi pegangan dan pedoman bagi kita di dalam membina hubungan suami istri di masa tua. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang masalah suami istri di masa tua bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamat dan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan